Pemirsa, satu hari jelang berakhirnya PSBB fase ketiga di DKI Jakarta, Pemprov siapkan sejumlah skenario. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tegaskan keputusan PSBB diperpanjang atau dihentikan tergantung dari ketaatan warga Jakarta terhadap protokol kesehatan. Kamis 4 Juni 2020 menjadi hari berakhirnya PSBB fase ketiga di DKI Jakarta. Lalu apakah PSBB di Jakarta akan kembali diperpanjang atau justru dihentikan? Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 26 Mei lalu menegaskan, pentingnya peran serta masyarakat untuk taat pada protokol kesehatan akan menentukan diperpanjang atau justru dihentikannya PSBB di Jakarta. Insya Allah akhir pekan ini kita akan punya informasinya dan pada saat itu nanti kita akan sampaikan kepada masyarakat kerja bersama kita ini hasilnya seperti apa. Jadi yang menentukan PSBB ini diperpanjang atau tidak itu sebenarnya bukan pemerintah, bukan para ahli, yang menentukan adalah perilaku seluruh masyarakat di wilayah PSBB. Bila seluruh masyarakat wilayah PSBB memilih untuk taat, maka PSBB-nya bisa berakhir. Bila masyarakatnya tidak, ya PSBB-nya terpaksa harus diperpanjang. Jadi nanti sesudah itu kita akan sampaikan protokol-protokol khusus untuk DKI Jakarta. Karena tiap wilayah memiliki karakternya yang berbeda-beda. Juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto juga menegaskan, berkat kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat yang disiplin menerapkan protokol kesehatan, dinilai berhasil menekan penyebaran virus corona di sejumlah provinsi. Kerja kita bersama-sama memang telah memberikan hasil yang cukup bagus, ditandai dengan banyaknya kasus menurun di berbagai provinsi. Namun juga masih ada proses penularan yang masih terjadi. Ini disebabkan karena masih ada sumber penularan di tengah masyarakat, masih ada orang yang rentan yang mengabaikan pada protokol kesehatan dan belum melaksanakan adaptasi kebiasaan yang baru. Berakhirnya PSBB fase ketiga di Jakarta, Pemprov DKI juga tengah menggodok aturan soal pembatasan sosial berskala lokal. Pembatasan ini dilakukan sebagai pengganti PSBB yang akan berakhir pada 4 Juni. Dalam pembatasan sosial berskala lokal ada 62 RW di Jakarta yang disiapkan untuk menerapkan PSBL. Penetapan ini dilakukan lantaran 62 RW tersebut masuk dalam zona merah COVID-19. Penambahan pasien positif di DKI Jakarta dalam 3 hari terakhir sejak 31 Mei hingga 2 Juni 2020 masih fluktuatif. Pada 31 Mei 2020, Jakarta menempati urutan kedua dengan penambahan pasien positif sebanyak 118 pasien. Pada 1 Juni, Jakarta naik menjadi urutan pertama dengan penambahan pasien positif sebanyak 137 pasien. Dan di 2 Juni, penambahan pasien positif DKI Jakarta terbanyak ketiga di Indonesia, yaitu 60 orang. Aturan pembatasan sosial berskala lokal atau PSBL juga dianggap dapat menjadi transisi jelang penerapan tatanan hidup baru atau new normal. Lantas dengan tingkat positif COVID-19 di DKI, apakah PSBB harus dihentikan atau dilanjutkan? Kita sudah terhubung dengan Prof. Arief Fahrialsyam, Guru Besar Penyakit dalam UI. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Iya, Prof. Ari, PSBB DKI Jakarta besok akan berakhir. Kalau kita lihat kurva positif corona di Jakarta belum stabil, bahkan dalam seminggu terakhir beberapa kali juga penambahannya masih di atas 100 per hari. Apa yang menjadi rekomendasi untuk PSBB DKI Jakarta? Ya, pertama begini, memang kita mesti lihatlah bahwa Jakarta ini kan ternyata juga di masing-masing wilayah kotanya ini cukup bervariasi. Artinya kita memang menghadapi daerah-daerah yang slum lah, daerah-daerah yang memang cukup padat penduduknya, ya seperti ini kan sudah diidentifikasi ada 62 RW seperti daerah Kebon Melati, Kebon Kacang, Petamburan, Kampung Rawa, Cempaka Putih Barat, itu memang daerah-daerah yang padat penduduknya gitu loh, dan terkonsentrasi gitu ya. Tapi daerah-daerah lain yang agak longgar, misalnya seperti di Cengkareng, misalnya begitu ya, kemudian juga di daerah Kemayoran di Jakarta Selatan, itu boleh dibilang relatif lebih aman. Jadi saya sih bilang, karena walaupun bagaimana kita tetap harus siap-siap untuk menghadapi tatanan baru tadi atau new normal tadi.
Oleh karena itulah maka kita harus memang, ya ini kalau memang diberlakukan semua, kita mesti lihat sebenarnya kan ini tinggal 62 RW saja yang merah. Jadi saya sih lebih setuju bahwa memang ini dilakukan secara lokal. Ya, bagaimana untuk wilayah lain tentu secara bertahap. Tapi sekali lagi, bagaimana penerapan lokal ini harus benar-benar pengawasan. Artinya di lokasi tersebut harus benar-benar dilakukan mitigasi yang baik. Ya, tentu ada ketua RW, ya, kader kesehatan harus mengidentifikasi. Jangan sampai ada pasien yang memang positif tidak teridentifikasi atau pasien yang ada keluhan tidak teridentifikasi dan tempat istilahnya berkunjung ke tempat lain gitu loh. Karena prinsipnya kan ini kan kita menghadapi tetap suatu wabah. Artinya ketika ada seseorang yang positif maka dia berpotensi untuk menularkan kepada orang lain. Baik. Walaupun Jadi memang kita tahu bahwa ada orang tanpa gejala atau gejala ringan gitu. Baik, Prof. Ari, jadi memang akan lebih efektif jika PSBB ini diganti dengan PSBL, pembatasan sosial berskala lokal di 62 RW yang tadi ya masih zona merah itu. Iya, saya sih melihatnya seperti itu, karena kebetulan saya juga warga Jakarta. Ya, terus terang saja kita sudah 3 bulan seperti ini gitu loh. Nah, kita juga, dan sebagian besar juga kita masyarakat sudah melihat sudah ada kejenuhan di masyarakat. Ya, kita lihat juga tingkat stres, depresi juga cukup tinggi. Ya, bahkan kebetulan memang belum ada di sini, ada beberapa yang sampai bunuh diri gitu loh. Jadi artinya begini, bahwa memang akhirnya, ya dari awal saya bilang, akhirnya memang keputusan-keputusan lokal seperti ini yang harus diterapkan. Ya, karena memang sekali lagi ada daerah-daerah yang padat penduduknya, di mana situasi dan kondisinya tidak mungkin mereka melakukan physical distancing gitu. Kemudian juga dengan keterbatasan peralatan, mungkin juga ketersediaan masker yang tidak mencukupi. Ya, belum lagi suka bicara masalah penyakit-penyakit lain yang ada pada masyarakat tersebut, sehingga secara mungkin daya tahan tubuhnya turun gitu loh. Oleh karena itulah bahwa tadi memang pada daerah-daerah tersebut harus menjadi fokus. Karena ini menjadi penting juga menurut saya, sehingga pemerintah daerah, dinas kesehatan lebih memfokuskan pada daerah-daerah tersebut. Bagaimana agar tidak terjadi penularan penyakit ini di daerah-daerah padat penduduk tersebut begitu. Baik, Prof. Ari, Anda juga daerah-daerah lain kita bisa coba sebenarnya, tapi sekali lagi apapun yang terjadi di dalam penerapan, baik itu nanti misalnya mal dibuka, ya kemudian juga fasilitas umum dibuka, harus tetap physical distancing, pakai masker, dan evaluasinya ini mesti time by time memang. Jadi seperti tadi di angka Jakarta kemarin katanya tadi 60 ya kan. Tapi nomor 3, 60 ini konsentrasinya ada di mana gitu. Jadi pada daerah-daerah yang memang 2 minggu ini tidak ada kasus baru, ya kita kasih poin positif di daerah tersebut. Silakan misalnya, udah mulai artinya ada aktivitas. Tapi sekali lagi tetap harus dengan protokol kesehatan diterapkan. Baik, Prof. Ari, Anda juga termasuk tenaga ahli gugus tugas. Kalau dari gugus tugas pusat sendiri, rekomendasinya sejauh ini kepada DKI seperti apa? Apakah PSBL ini juga termasuk rekomendasi dari gugus tugas? Ya, saya rasa begini, bahwa pada akhirnya memang sudah diputuskan bahwa semua itu tergantung dari pemerintah daerah masing-masing. Ya, saya rasa berulang-ulang Pak Doni juga menyampaikan. Karena memang sekali lagi Indonesia ini begitu spesifik, masyarakatnya juga begitu bervariasi, ya, kemudian juga tingkat sosial dan segala macamnya juga cukup bervariasi. Baik, jadi kembali lagi di sini memang kejelian dari pemerintah daerah, kejelian dari pemimpin daerah untuk melihat situasi tersebut. Karena sekali lagi tidak mungkin suatu aturan dilakukan secara nasional. Karena tadi awal kan juga begitu, lockdown yang mana? Ternyata ya kan akhirnya mesti PSBB itu juga tidak bisa semuanya PSBB, karena ada daerah-daerah yang memang masih hijau gitu, ada daerah-daerah yang memang jumlah kasus, peningkatan kasusnya tidak ada misalnya dalam 2 minggu terakhir gitu. Jadi sekali lagi pada akhirnya memang dikembalikan lagi kepada pemerintah daerah. Ya, baik. begitu. Baik, Prof. Ari, boleh tahan dulu sebentar, kita akan lanjutkan diskusi kita terkait perpanjangan PSBB DKI Jakarta. Ya, jika memang nantinya PSBB DKI Jakarta berakhir besok, bagaimana kemudian nasib 4 daerah penyangga DKI, Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor yang kemarin juga PSBB-nya mengikuti DKI Jakarta? Ya, jadi prinsipnya adalah bahwa memang itu harus sejalan semuanya. Ya, jangan sampai nanti misalnya di
di DKI PSBB sudah selesai, yang di tempat lain belum. Ini kan jadi masalah karena kita tahulah bahwa daerah masyarakat ini kan mobilisasinya ya seputaran Jabodetabek begitu. Nah, tapi memang yang terpenting di sini ya komunikasi lintas pimpinan kepala daerah. Bagaimana juga di daerah-daerah penyangga tersebut angka peningkatan kasusnya begitu. Ya kita tahulah tadi DKI ini kan belum stabil sebenarnya 81, tapi sudah bisa dipetakan oleh pemerintah daerah bahwa sebenarnya problemnya itu ada di 62 RW tersebut gitu. Jadi fokus ada di situ sebenarnya. Jadi bahkan ada satu daerah yang nggak pernah, artinya kasusnya itu dalam sebulan ini nggak pernah ada lagi kasusnya misalnya. Ya jadi sekali lagi ini harus sejalan karena tadi ini berhubungan dengan berbagai macam sarana transportasi yang melibatkan daerah-daerah penyangga tersebut, begitu ya. Baik, Prof. Tapi Aris. yang terpenting adalah juga evaluasinya nanti, time by time kan kita bisa lihat bahwa jumlah kasusnya meningkat atau tidak gitu. Walaupun yang terjadi saat ini itu baru kita bisa evaluasi mungkin dalam seminggu 2 minggu ke depan angkanya. Gitu. Baik, Prof. Aris, selain DKI Jakarta, beberapa provinsi lain juga angka penambahannya masih cukup tinggi, Jawa Timur dan Banten misalnya. Apakah PSBL pembatasan lokal ini juga bisa diterapkan di wilayah-wilayah ini dengan fokus pada RW-RW yang masih menjadi zona merah? Ya, ini kan sebenarnya begini, kita boleh dibilang bahwa semua itu kita masih belajar. Jangankan Indonesia, Amerika aja masih belajar sekarang. Semua negara-negara besar ini masih belajar bagaimana sih mensiasati penyebaran dari virus ini. Di Amerika kita tahu angkanya udah lebih dari jutaan ya yang positif, dan yang meninggal pun juga lebih dari 100 ribuan. Ini kan sebenarnya problem. Jadi artinya begini, Jakarta memang harus bisa menjadi contoh. Artinya kan dari awal sebenarnya PSBB kan sudah diminta, cuman oke lah, akhirnya baru muncul belakangan. Ini sebenarnya seperti exercise juga buat daerah-daerah lain apa yang terjadi di Jakarta ini. Saya juga nggak tahu di Jawa Timur memang angkanya tinggi, tapi kita lihat dulu itu fokus daerah itu di mana sebenarnya. Disinilah sebenarnya peran dari para ahli epidemiologi untuk mempelajari bagaimana sih pola-pola penyebaran di daerah-daerah tersebut. Baik. Apakah memang ada perbedaan atau memang ada kesamaan. Tapi yang jelas kalau kita lihat di daerah DKI ini, kita ini daerah-daerah pada penduduk gitu sebenarnya begitu kalau kita lihat dari 62 RW yang ada ini. Baik, terima kasih Prof. Arif Fahrial, tenaga ahli gugus tugas sekaligus juga guru besar FKUI sudah bergabung bersama kami di Special Report.